Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Nah, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, adapun mungkin di antara kamu ada yang sakit atau kurang sehat, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, oke anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi kita pada kesempatan hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi informatika kita pada hari ini yaitu tentang kata sandi yang kuat. Nah, kata sandi yang kuat ya. Mungkin di antara kamu sudah tidak asing lagi ya dengan kata sandi. Nah, pasti sudah tidak asing lagi di antara kamu sebagian besar. Oke, kita bahas. Apa sih itu kata sandi? Kata sandi adalah kata rahasia yang digunakan untuk masuk ke suatu tempat. Nah, suatu tempat di sini umum ya. Bisa misalnya masuk ke ruangan. Kan ada tuh yang menggunakan pola kata sandi atau bahkan menggunakan sidik jari. Itu termasuk sandi juga ya. Ada juga mungkin gembok ya, pintu misalnya digembok, gemboknya memakai kata atau angka ya, itu termasuk kata sandi juga. Ada juga di HP kamu misalnya, HP orang tuamu kan suka memakai pola ya, pola atau misalnya angka atau misalnya kata. Nah, itu termasuk kata sandi ya. Jadi itu tuh kata rahasia yang digunakan untuk masuk ke suatu tempat. Selain itu juga yang biasa kita temukan kata sandi di media sosial. Seperti apa? Seperti Facebook, Instagram, kemudian Twitter, atau juga akun email seperti Google, Yahoo, Outlook, dan lain sebagainya. Ya. Biasanya ketika kita ingin masuk ke Facebook misalnya, kita masukkan email, kemudian masukkan kata sandi. Nah, itu termasuk kata rahasia ya, yang digunakan untuk masuk ke akun itu, masuk ke Facebook kita, masuk ke Instagram kita, menggunakan kata sandi. Itu ya. Jadi tidak hanya sosial media, tadi juga kata Ustadz yang masuk ke ruangan, membuka kunci, membuka HP, itu kan menggunakan kata sandi. Kata atau kode rahasia merupakan kunci untuk dapat mengakses atau masuk ke suatu sistem yang dikunci. Tadi ya, yang kata Ustadz ya. Seperti untuk pembahasan kita kali ini, kita akan lebih ke akun seperti akun email, Facebook, dan lain sebagainya. Ya, kata sandi yang akan kita bahas di sini. Kata sandi menjaga keamanan data-datamu ketika berinternet. Nah, tentu ya. Jadi ketika kita akan masuk ke Facebook dan lain sebagainya, Twitter, Instagram, atau ke email, nah, kita diharuskan untuk memasukkan kata sandi. Ya, kata sandi pun harus yang kuat. Akan kita bahas nanti cara membuat ya kata sandi yang kuat. Nah, akan kita bahas setelah ini ya. Jadi memang kata sandi kita harus yang kuat ketika misalnya lemah atau yang biasa saja. Biasanya kata sandi yang paling biasa itu menggunakan kata 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 atau sampai 10 misalnya. Itu kata sandi yang sangat lemah ya. Atau misalnya namamu atau tanggal lahirmu. Nah, itu termasuk kata sandi yang lemah ya, yang sangat mudah sekali untuk dilacak atau dihack oleh orang lain. Ketika kita masukkan kata sandi ke kotak yang disediakan, kata sandi akan tampak seperti bulatan-bulatan untuk melindungi kerahasiaan kata sandimu. Seperti apa? Nah, seperti ini nih tampilannya. Nah, ya contoh ini misalnya ada akun, misalnya ini email Ustadz ya, lifail.bukhari@gmail.com. Ini email ya. Passwordnya, nah biasanya tampilannya seperti ini, bulat-bulat. Walaupun ketika kita mengetik atau kita menulis di kotaknya itu, kita nulis password kita atau kata sandi kita, ya kita tulis, tetap dia akan tampilnya bulatan seperti ini. Supaya apa? Untuk menjaga kerahasiaan kata sandimu. Ya kalau misalnya ditampilin kayak email gitu di atas, nanti ketahuan, ya kan, kelihatan sama ya orang di sekitar kamu atau sama sistem di komputermu misalnya, di laptopmu.
Nah, itu sangat tidak aman. Makanya, semua kata sandi ketika kita menginputnya akan tampak seperti ini, bulatan-bulatan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara membuat kata sandi yang kuat tentunya. Ya. Pertama yaitu gunakanlah 8 karakter atau lebih. Bahkan di beberapa akun itu biasanya dipatok ya. Ketika kurang dari 8 karakter, nah dia tidak bisa atau gagal. Harus 8 karakter minimal atau lebih bagus. Kemudian gunakanlah kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital huruf besar ya. Nanti saya contohin. Kemudian gunakanlah kombinasi huruf, angka, dan simbol. Misalnya simbol dan atau simbol persen. Itu ya, itu simbol namanya. Kemudian gunakanlah kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Misalnya kamu punya akun beberapa akun, misalnya akun Facebook, Instagram, misalnya akun email. Nah, gunakanlah kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Karena itu juga untuk cara untuk menjaga kerahasiaan akun kita. Karena ketika sama semua mungkin ketika orang tahu atau dilacak semua orang, wah akun kita semuanya bisa diambil alih oleh dia. Nah, itu bisa juga dilakukan tindak kejahatan, mengambil data-data kita di internet misalnya. Itu kan sangat tidak aman. Nah, kan Ustaz contohkan di sini. Contoh yang pertama. Nah, sini. Ustaz membuat kata sandi Muhammad 09 Lifal. Nah, di sini berarti cara apa aja yang digunakan? Pertama, 8 karakter atau lebih. Dari digunakan kan itu ada berapa karakter? Banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, 15 karakter. Kemudian di sini menggunakan angka. Ya kan? Nah, di sini berarti Ustadz hanya menggunakan huruf dan angka, kemudian lebih dari 8 karakter. Yang ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, di sini Muhammad @Lifal. Apa yang beda? Nah, di sini Ustadz menggunakan kata atau huruf kapital, huruf besar di bagian M dan bagian L yang terakhir. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Ketika kamu misalnya mengatur di awalnya M-nya besar, ketika kamu menulis di kotaknya kecil, nah itu salah nantinya. Nah, jadi huruf besar kecil itu sangat berpengaruh ketika kamu masukkan kata sandi. Nah, ini contoh yang kedua, Ustadz mengkombinasikan antara huruf dan simbol. Ada simbol tuh ya, ada @ nah, itu simbol, termasuk kata simbol. Bisa juga kamu gunakan dan, persen, atau lain sebagainya. Dan di sini Ustadz juga menggunakan huruf kapital di huruf M di awal dan di akhir huruf L. Nah, contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Nah, di sini Ustadz mengkombinasikan semuanya. Ya. Di sini Ustadz mengkombinasikan Lifal tanda pagar Bukhari 09. Nah, di sini ya. Nah, di sini Ustadz menggunakan huruf kapital, kemudian menggunakan kata, menggunakan huruf, yang menggunakan angka, juga menggunakan simbol. Nah, dari ketiga ini yang paling kuat yang mana? Yang ketiga. Ya, yang paling kuat yang ketiga karena Ustadz mengkombinasikan semuanya. Huruf iya, kemudian ada huruf kapitalnya, huruf L, ada angkanya, ada simbolnya. Oke? Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Adapun tugasnya, nanti Ustadz tugaskan kamu untuk membuat kata sandi. Ya, nanti kamu inputnya atau tulisnya di Google Form yang Ustadz sediakan. Ya, nanti Ustadz sediakan Google Formnya. Nanti Ustadz sediakan di grup WA, Ustadz kirim. Kamu tulis nama di situ, kemudian tulis kata sandi. Ya, nanti Ustadz sediakan di sana. Kata sandinya tentu yang seperti ini, bebas. Misalnya mau pakai nama kamu atau pakai misalnya nama tempat, bebas ya. Misal kamu contohnya, contoh Mampang titik 2020 misalnya, boleh. Ya M-nya besar misalnya.
nggak masalah ya. Boleh nama kamu, boleh nama tempat kamu, bebas ya. Boleh pakai tanggal lahirmu, yang penting dikombinasikan antara kata, huruf, dan simbol. Oke? Apabila ada yang kurang jelas, boleh tanyakan ke Ustadz ya untuk tugasnya. Terima kasih. Ya, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.